Masih kebas lengan kaki, Boy. Lalino katnya dari badan. Penanganan Ya, stroke. bismillahirrahmanirrahim. Cepat, tepat, Sahabat tanggap. Cordova yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat dari Cordova, Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia. Hari ini kita lagi menangani pasien kita yang sudah mulai pulih, udah sehat. Ini udah sehat lah ya. Ya, udah sehat. Waktu itu dia gangguan dari hemorragik. Hemorragik itu adalah stroke dari gangguan pecah pembuluh darah. Alhamdulillah, meskipun pecah biasanya kan pada cacat ya. Karena penanganannya tepat, cepat gitu, itu akhirnya selamat gitu. Nah, jadi untuk sahabat-sahabat Cordova yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau bagian Cordova itu bagian menterapi ya. Bagian menterapi bukan bagian penanganan cepat ketika terjadi hemorragik. Waktu itu beliau telepon ke kita, karena terjadi hemorragik kita arahkan dulu ke bagian medis, ke rumah sakit. Jadi ketika ada serangan pertama hemorragik, ada serangan, kita kan kadang nggak tahu nih hemorragik atau iskemik, pokoknya ada serangan pertama stroke ya, ciri-cirinya itu lemes, lungse, langsung compare sebelah, itu berarti stroke. Nah, itu penanganan pertama bukan pada terapis, penanganan pertama ada langsung ke rumah sakit, tidak boleh kelewat dari 3 jam. Kalau kelewat dari 3 jam, yang terjadi adalah nanti walaupun sembuh pasti cacat kalau hemorragik. Nah, makanya penanganannya cepat, tepat. Kemana dan diapain? Ya harus ke medis, dulu. Jadi bukan di terapi. Jadi kondisi ketika ada serangan pertama hemorragik wajib ke medis. Ini ingat. Jadi tidak boleh langsung di terapi. Terapinya adalah penanganan ketika sudah mulai pulih. Nah, kita cek sampai berapa hari ya, bulan ya, baru boleh diterapi. Baru diterapi dan akhirnya ya alhamdulillah bisa tertangani dengan baik, bisa terkondisikan dengan baik ya. Jadi untuk sahabat-sahabat Cordova, ketika untuk gangguan stroke kita menanganinya adalah setelah pulih, walaupun belum sembuh total tapi sudah pulih dari serangan stroke-nya, kita bagian rehabilitasi stroke-nya. Nah, sekarang udah enak banget ya. Enak semua ya. Iya, jalan udah lari udah apa gitu ya. Udah masak udah apa gitu ya. Udah. Yang normal aja. Ya, saat Cordova diapain saja di Cordova itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Di sini ada yang dibekam, di sini ada yang dipasdur, di sini ada yang diakupuntur, di sini ada yang totok saraf, di sini ada yang disebut dengan spot spiritual obsessive touch treatment, totok saraf yang bisa membantu membuang atau mengeluarkan gangguan, baik gangguan medis maupun non medis. Barakallahu fiik. Salam sehat dari Cordova, Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia. ومن كل عين لامة بسم الله يرقيك من كل داء الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك Karena abi berobatnya ke tabib mendingan bu, karena ke dokter. Soalnya kecapean dia Pak. Iya sih capek. Pokoknya kalau capek istirahat. Udah dipaksakan. Kan kita mikir pakai energi, gerak pakai energi. Sumber energi kan usul. Mantesan cepet lemas gitu. Terusan iya kurus jadi tuh berat badannya turun gitu bu. Buat bayi kita harus nyelesai.
Taflek. Enggak baju itu, Pak. Sering chat-chat ya. Kalau usus Tak duduk gue pilih yang apa? Paling di air kelapa kalau Tapi kan enak kan? Enak kan? nyari Lendinya udah ketarik ke atas. Enggak ada lendirnya udah ada. tapi yang masih malam ada ikan. Makanya agak batuk-batuk. Kering Kayak sekarang kering tapi batukin lagi ada dikit gitu. jadi sakit ya. Jadi sakit karena kena hati. Kemarin udah saya resepin itu yang di kamat. Belum. Nanti teteh nyari kamat di Oh, jadi gak. Terus malam 2 kali tiba-tiba berkeringat. Kamu kenapa ya? Keringetan. tuh kan. Makanya nanti kalau sehat lah olah pohon yang kayak sering. Harus gimana? Ini kan udah cepat. Begitu ke Jakarta nggak ada istri kayak. Lemah banget. Waktu itu masih bisa dipastu. Oh, ini kalau udah nggak bisa. Nggak bisanya gimana tuh kalau Masih itu hatinya turun. Waktu itu hatinya tutup. Masih di balik. harganya turun? Karena ini mah mungkin gangguan ya. Karena cuaca dingin ini aja. Rasa dingin dan emang dulu pola makannya salah. Itu memang saya akui saja salah. Jadi Saya di alto. jadi motorin kita terus. Kayaknya Kemarin tuh mungkin ada dari saudaranya yang sakit karena dia nggak sembuh-sembuh. Makanya mengatakan di telepon tuh Semuanya. kan iya akumulasi dari yang lama-lama kan numpuk. sama dingin itu juga ya. Iya, sekarang baru ininya nanti. Kalau sudah ini udah berapa minggu ya asam itu? Konsumsi DG udah mau 2 bungkus, Udah mau 2 kali 2. kan utamanya kan ini kan ginjal. Asam urat itu ginjal. Ngerembet. Lendir itu ginjal. Kenapa? Karena ginjalnya kurang hangat. Kalau ginjal hangat, tidak ada pembakaran, tidak ada pengubahan kristal asam urat, tidak ada lendir. Itu kalau ginjal hangat. Karena ginjalnya dingin, otomatis jadi kemana-mana. Jadi nyesep dari lendir, lendirnya naik ke atas. Lendir tadi gara-gara ginjalnya lemah. Jadi nanti difonisnya dikira jantung, dikira jadi jantungnya getar, Iya. Apalagi lingkungan kerja sekarang tuh oh Buat Cordova yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini untuk fasdu pembengkakan di area lutut karena ada cairan yang mengental. Kalau di ilmu TCM namanya cairan cing. Cairan Y. Kalau cing itu encer, kalau Y itu kental. Yang harusnya masuk ke tulang, nutrisi ke tulang, tapi dia ngumpul di pembuluh darah, tidak mau keluar, tidak mau kesap. Akhirnya ketika kita fasdu langsung warnanya gelap dan plasmanya berupa warna kuning. Ya, mau plasma mau apa terserah namanya. Penyakitnya wis. Ini masih ada tangannya?
hasil fasdu untuk pembengkakan lutut. Warnanya kekuning-kuningan. Tuh, warnanya kekuning-kuningan. Tuh, mau lihat. Nah, Bu, mau ngeliat minyaknya yang di darah. Kuning. Didonorkan. Jadi kalau yang bilang fasdu sama dengan donor itu salah. Ini belum dirapin ya. Ini baru keluar. Ini baru keluar dari pembuluh darah, dari vena. Itu warnanya itu beda, jadi tidak mungkin bisa didonorkan. Bagus. Cuma masih megang bagian beda ya. Saya kira keringat dingin. Teruskan. Singkuat. Damang. Allah. Keringat sana. Keringat dia. Tengok lagi. Syafaqallah. Sehat. Sehat sadayana. Dia main itu.
rendam kakinya. Malam sama-sama. Kalian yang banyak. Oh, bisa kamu tenang tadi ya. Di payung di yang jauh. Di pada kembang apa bro? Singa panah. Iya, pada kembang. Ada kembang. Oh. Sabangna kalau bagian didinya aya dialihkeun ka di sadaya. Ada kan dia. Dan teh sabang. Ai Pak Ustaz teh sponsor Cibalong itu tuh. Malam. Nah, kalau istri mau di rumah makan, kalau saya mah ada peternakan ayam, Bu. Ini tuh Nah, daging. 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 Karena tidur mungkin ada kurang tidur memang ada sesuatu masalah, nggak tahu lah pokoknya abu yang tahu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعدك بكلمات الله التامات من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة وعدك بكلمات الله التامات من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة وعدك بكلمات الله التامات من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة بسم الله يرقيك من كل داء الله يسفك اللهم ربنا سبحانه البأش بشفنا شافي شفاء لا يضر السقم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك برهان ربي فإنما يساق عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين keluarin fasibtum anama khalaqnakum abasa wa anakum ilaina la turja'un fatallahu malikul haq la ilaha illa rabbul arsyil karim wa may yad'u ma'allah ilahan akhar la burhana rabbih fa inna ma yasabu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun wa qul rabbi fir warham wa anta khairur rahimin bismillahirrahmanirrahim min kulli da'in Allahu yasfik Allahu yasfik Allahu yasfik Allahu yasfik Allahu yasfik
Gangguan kaki bengkak. Assalamualaikum Darahnya warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kecepatan. Kordofa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lagi fasdu untuk gangguan bengkak di area lutut ya. Bengkak di area lutut itu bisa berhubungan dengan purin, bisa berhubungan dengan kekentalan dari darah, bisa berhubungan dengan akumulasi dingin. Ya. Bisa disebut nanti asam urat, bisa disebut dengan rematik, bisa disebut dengan abses. Nah, itu macam-macam nanti namanya. Yang penting intinya mah materi yang kental tadi, materi yang menyumbat tadi, materi yang kedinginan tadi harus dikeluarkan. Bukan diencerkan. Kalau diencerkan dia akan lari ke atas dan akan jadi stagnan di area atas. Tapi kalau dibuang langsung ke area bawah karena tertarik gravitasi, maka dia tidak akan mengganggu organ yang di dalam. Ini kita lihat coba hasilnya. Hasilnya ini baru sekitar 1 menitan ya, 1 menit lebih lah. 1 menit lebih, plasma darahnya berwarna kuning. Kemudian darahnya langsung mengendap. Ini menandakan darah itu statis. Ya, darah itu statis. Jadi beda kalau yang dikeluarkan lewat arteri, darahnya tidak statis. Statisnya mungkin berapa jam berikutnya baru statis. Tapi kalau darah fasdu yang kita ambil dari vena itu kalau yang statis itu langsung mengendap. Langsung mengendap seperti ini, kemudian plasmanya berupa kuning-kuningan ya. Ini yang menjadikan pembengkakan di lutut nih tadi yang kita bilang pembengkakan di sini. Ya, ini kalau misalnya kita treatment dengan pengencer, diencerkan saja, otomatis dia akan lari kemana-mana dan akan membahayakan organ yang di dalam. Ketika mengencer dia akan ketarik ke atas. Ketika dia mengencer akan ketarik ke atas. Kalau tidak bisa tarik ke atas, kaki akan jadi bengkak. Jadi yang solusi yang paling gampang dan sederhana adalah kita fasdu dengan mengeluarkan lewat pembuluh vena. Nah, itu jadi ketika kita lewat vena yang keluar adalah oksidannya, ya, biang materi penyakitnya. Ya, sahabat Kordofa, di Kordofa terapinya disesuaikan dengan keluhannya. Tidak semuanya di fasdu, tidak semuanya dibekam, tidak semuanya di akupuntur, tidak semuanya dipijat, tidak semuanya sama dengan yang lainnya. Disesuaikan dengan kebutuhannya. Barakallahu fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5. Tapi lambung aman kan? Aman. Kolesterol yang tinggi 225. Pertama punya asam urat cuma udah normal katanya. 25 sakrum satu. Emang pernah jatuh? Pernah jatuh dulu. Enggak Ini tahu. sakrum satunya kena gini. Kena Sakrum satunya kena lomba 5-nya kena. Itu kan berarti gerak gitu. Pernah Iya. jatuh krek gitu. Oh berarti aku jatuh tidak disadari ya. Pernah kesiblek berarti krek gitu. Semenjak saraf kejepit abu ini matanya agak apa? Iya. Redup. Pasti redup lah, orang udah kelamaan. Udah kemana-mana, tasik mah udah berobat kemana-mana. Ini tuh udah rapat semua. Yang penting nggak dapat salah mana aja. Gimana? Kayak gitu, iya. Terus call. Callnya coba, callnya nyampe berapa? Oh masih bisa lah. Ini yang sakitnya sebelah. Iya, masih bisa. Turun lagi. Terukin lagi. Oke, miring lagi ya. Apa biar penglihatan enggak lagi redup lagi semenjak saraf kejepit. Kalau sakit mah terus sakit selama enggak. Bawa korset nggak? Bawa ikat pinggang nggak? Terus selama ini nggak pakai apa? Nggak pakai apa? Yang tinggi. Enak. Angkat. Sekuat ya, tahan 1, 2, 3. Ini gerakan ini diulang-ulang ya di rumah ya. Gak usah banyak jalan, gak usah banyak duduk lah. Latihan aja deh, Pak. Ini lama-lama sebesar. Luruskan. Gerakan lagi. Dari tadi gerakan pertama. Ini gak usah kemana-mana, latihan. Paling lama juga 3 bulan, paling lama. Moga-moga 3 minggu sembuh. Makan nggak banyak apaan makan dilarang. Nasi nggak apa-apa. Nasi nggak apa-apa, yang penting jangan nasi sama mie barengin, nggak boleh. Oh iya. Coba ini cukupnya. Kesini.
sendiri. Aduh, sakit apa? Coba tangannya masukin ke lipatan. Kemana? Lipatan Ini. lipatannya. Nah, itu kurang ke atas. Lagi. Kepala naik. Enggak, kepala naik. Lama-lama bisa. Ini balik ke atas, Paul harus berusaha. Udah saya ajarin, sembuh itu dari kemauan sendiri. Paul. Yang sini. Nah, gitu bisa. Oh bisa, di rumah ya? Iya, di rumah sembilan. Ini kan gerak bagus. Kalau di Pasulu lihat di Tito yang sakit kakinya, kalau yang ini undangan. Iya betul biasa, aku tadi mati biasa. Aku di halanganku bantalnya ke mamanya. Kurang ke atas tangannya. Tangannya kurang ke atas. Kumaha tuh si bapak hoyangan. Oh. Lama-lama nggak sakit, nanti kalau udah ratusan kali juga. Dari kemarin WA terus enggak, alhamdulillah. Ini enggak suaminya kerja gitu, enggak boleh. Oh. Oh. Ini di rumah gerakan terus pengen dulu. Yang hiji kurang kali. Opat. Dua jodoh. Ini terus kepala nengok ke sana. Pol. Ini tangan ke sini. Baru ini. Ke sini. Kilabu kek. Udah barusan barusan. Kepala masih nengok sana. Kemana? Nah, terus pintar. Di badan itu mangga gerahatkeun. Mangga betul. Tahan. Tapi di lebat oge da kusangan dan iya. Enggak makin tunkan video. Kalau pas kesini penuh, nginep aja di sini, besoknya pagi terapi lagi. Nantang kurang kali salah Iya. tinggal tutup. Nasib teman nama khalaq lakum wa basa wa anakum ilaina la turja'un qadarullahu alaikum. La ilaha illa rabbul arsyil karim wa man yatuma Allah ilahan akhar la yudhana lahu fi hisabuhu inda rabbi innahu la yuflihul kafirun faqul bighfir warham wa anta khairur rahimin. Istighfar. Relax, angin tegang, istighfar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعدك بكلمات الله التامات من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة وعدك بكلمات الله التامات من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة بسم الله أرقيك من كل داء الله يسبك
Kita ada sering was-was. Iya ya. Pakai tengok ya dulu ya. Iya. Kalau bapak, Emang kecapean. di bawah tuh. Iya. Apa mulu? Tuh yang tadi ibu-ibu orang sekarang aja sama darahnya minyaknya banyak tuh ya. Sahabat Cordova, ini kita lagi fase lagi untuk gangguan saraf tersebut di area pinggang, sering sakit di pinggang. Coba kita lihat warna darahnya bukan merah tapi hitam, betul-betul hitam. Ini sudah sering menyumbat di area pinggang ini. Syafa'allah, Allahumma rabbana astibal basli syafa'il syafa'il syafa'il. Banyak ya, cocok ya. Syafa'allah, singkat emang. Kan musim dingin. Apa aja? Semua orang yang datang lagi kesal kejepit. Di sini menjual apa sih? Itu teh kebanyakan itu kebanyakan salib, kebanyakan jalan. Salib baik gitu. Jadi rumah sehat Cordova. Terus hari ini lagi mana sampai anak. Enggak sih, terus paling sakit kayak ini. Iya. Sampingnya itu. Air tuh. Air. Air tuh. Kalau darah kan agak ngental-ngental Kental, dikit. Ini mah encer tuh. Ini darahnya mati. Enggak diangetin lagi sama ginjal. Sisi terus. Terus udah 8 bulan ya. Malikul Haq La ilaha illa huwa rabbul arshil karim Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih Fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun Faqur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Kedipkan. Ngeri. Kedip sampai keluar air.
angkat pinggangnya yang tinggi, terus kurang tinggi, gitu ya. Tahan dulu. Naik lagi, tarik, luruskan lagi. Gerakan yang tadi, pol ke atas. Sama. Pol, tahan. Oke, lelek. Angkat. Angkat lagi. Turun. Oke, ini kakinya naikin ke atas. Pol. Naikinnya segini. Ya, segini. Tangan sekarang masukin ke sana. Sini. Nah, ikut. Tarik ke atas. Pol. Kepala naik. Naik ke dia. Nah, gini. Oke, sip, tahan. Nanti cek lagi kalau masih sakit. Kalau ada perubahan enak-enak terusin. Ya. Tarik. Kalau ada obat-obatan nggak beres. Buka ginjal jadi lebih hangat. Nanti darahnya lebih lapang. Bisa kedorong darah mentah semua tuh yang gitu rumah sakit. Satu gerakan ulangi ke sini lagi gitu. Oh. Mana kepalanya madep sana. Nah, gitu. Tangan sini. Akan ke sini. Oh. Mohon kalau menuju di Tasik. Mohon. Kan? Kesana kan? Roll. Coba tangan sini, kepala tertengok ke sini. Nah, gitu. Amin. Lapar. Malam-malam kan lumayan ke saya. Coba siapa ini? Ada kata saya, coba dilihat di dalam ada yang lepas enggak ya? Pas dilihat bener kan lepas, diambil sama di bulat segini. Langsung disuruh dipakai ini apa daun sereh ya, disuruh dikumur-kumur langsung berhenti. Sembuh sekarang, bekasnya nggak ada. Ada saya masukin ke YouTube, pas lagi keluar darah itu, jualannya itu sembuh. Bekasnya gimana Pak ya? Cek plastik. Duduk atau tiduran gitu. Gelarnya di luar. Nanti ngulanginya pakai parawon. Bisa puasa bagus bisa cepat. Tadi Pak. Mirip teman. Mamanya biar sembuh ya. Jadi kecil terus. Besar. Udah semua mau kayak gini sana, mau gini sana, set gitu. Yang penting nggak salah lagi, gitu aja. Ya terus gerakin ini, itu ya. Set. Itu nyampe ngencer sampai anget semuanya nanti si oksigen akan masuk gitu. Sambil sadarin nafasnya. Terus sadarin nafas, gerakan lagi, sadarin nafas, gerakan lagi, berjemur. Berjemurnya jam 10-an gitu. Jangan yang jam 7 jangan. Enggak, itu belum panas. Enggak jadi beli ikannya. Bisa? Ya, Mas.
Semangat. Gak lagi digebukin kan enggak? Tarik nafas. Dia dengan ini ya. Ada enteng. Enteng ini kan lebih hangat ya ke sana ya. Hangat sini. Terus. Nanti tinggal terusin sendiri di rumah pakai parang. Karawang. Basah ya. Panas enak. Terapi itu apa? Kurang bagus terkena. Jangan jatuh kalau punya dia ke golongan. Iya. Dia tebel nih. Tebel bisa untuk situ jadi si lubangnya di sedikit banget ya. Jadi susah BAB ya. Makin longgar, nutrisi makin keserap, badan makin ngisi, sel muatan makin ngepas gitu. Nah kalau puasa itu kan nanti si mukosa itu, mukosa usus itu pada meleleh, kalau sering puasa. Kalau mulai besok insya Allah. Malu, nggak tahu soal penyakit udah didiamin pas 2020 kemarin akhir. Ngarai kesininya, terus pakai bubut, nah jadi merah, itu kayak mau pecah tapi nggak ada matanya. Panik kalau saya rasa rumah sakit, aduh langsung dibuang. Malah kepanjangan jadi gini. Kalau nggak kuat kasih tahu. Yang kemarin ditutup pakai kain itu lebih gede dong. Ini kan panas bu, panas banget tuh. Itu kalau pakai paralon bisa panas terus hasilnya. Enggak gresut gitu. Kalau ini kan gresut gitu. Ini dia punya, tapi ini mah udah di 2005 sih. Nanti juga hilang kalau udah puasa. Emang sering kena dingin? Sering dingin-dinginan gitu, saya terus atau gimana? Enggak. Atau kurang olahraga atau gimana? Olahraga kurang. Ya, kalau kurang olahraga kan berarti kan dingin, Iya. lembab. Iya, kurang olahraga jarang. Kalau di rumah teh udah bangun tidur teh paling nggak capek. Kalau udah nggak ada malas baru nyuci gitu. Iya, lembab kan. Gitu. Nanti penyakit dibikin sendiri. Gitu. Iya. Kan enak kan ya? Iya. Hirup nafas enak kan? Udah pasti nabu orang Banjar tuh udah operasi sekali, kemudian numbuh kan banyak. Iya. Nah itu 2 tahun yang lalu ketemu sama budak, kayaknya sekarang itu udah kering, hilang semua. Tahun-tahun sekarang nih jarang ketemu abu karena udah enak banget. Ini juga udah ada mulai bintik-bintiknya. Banyak kan? Iya, Karena dipotong. Coba benjolnya segini, tapi kan akarnya banyak. Iya. Coba akarnya banyak dipotong, truk. Jadi segini tuh, numbang masing-masing. Nggak tahu ya kalau ketemu abunya dulu. Tapi kan ketemu abu itu juga nggak percaya kalau belum kejadian mana. Nyaman banget, dinikmatin sampai ke ujung jempol. Sampai ke ujung gini gitu. Iya. Coba kalau masalah lagi. Sekarang nanti
kan tadi Ini gitu udah. ya kan. Gitu. Aku enggak ini mah. Belajar kaku dulu ya Allah. Dia dibelajar di rumah ya. Susah tuh keringatan. Terus ingatan ya. Iya. Alhamdulillah ya Allah. Tuh. Makin banyak pihak dari keluar keringat, makin itu kering. Terus aku enggak. Ya Allah. Jadi kalau teteh sehari nggak keluar keringat tuh tanda bahaya. Oh itu alhamdulillah. Kamu minum aja, minum. Ambil minum. Tadi ada kasih minum air tangan belum? Tadi Udah udah ya? Kasih ya tadi. Ini kan Minum lagi. Lagi. Itu dah. Ini air gitu. itu lagi aku lihat gini. Ini ke belakang bisa gini. Nah, itu banyak. Nah, gimana ya? Ini susah. Ini depannya nggak apa-apa kan ini kan. Susah ya belum bisa ininya. Karena di rumah belajar. Ya, pokoknya banyak ini ada geraknya. Iya. Kayak gitu. Nggak bisa. Gitu ya. Iya. Gampang gak usah ikut senam-senam orang mas di rumah juga nyambil berjemur gini kan enak. Apa sih? Waktu kasih waktu taruh semua sini Gini gerakan taruh sana gitu kan ya bang? Bukan ada ingat ya. Tupukin depan, tupukin depan, ke belakang, naik. Intinya dada terus kebuka deh. Iya. Ada di TikTok nggak? Takutnya lupa. Saat ini yang pengantinnya kadang ada juga. Makanya lah jalan-jalan wae. Dulu dia jarang banyak. Nut gitu. Tensinya berapa tensinya? Berapa? Syifaan la yugadiru saqam Allah ma depan harah berdoa Allah ma depan harah berdoa Terapi mandiri Bismillahirrahmanirrahim, benjolan sahabat Kordofa mamai. yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk benjolan mamai ya. Benjolan mamai itu dipicu dari mana? Satu, dipicu dari hormon susu. Dari hormon susu yang tidak bisa disalurkan, tidak disalurkan. Jadi ketika susu sudah menggelembung tapi tidak disusukan ke anaknya biasanya. Bukan anak kita ya kalau kita ngomongin susu. Untuk yang ibu-ibu itu biasanya kasus benjolan di mamai. Itu biasanya ketika sudah benjol seperti itu bertahun-tahun itu masih aman, benjol terus. Cuman ketika sudah dipicu dengan pola makan yang salah, pola makan yang banyak gula, pola makan yang banyak gabungan karbo, pola makan yang menggabungkan antara daging merah dengan karbo, itu akan menjadi panas sehingga muncullah luka. Dari benjolan itu keluar, jadi cenang, merah. Ketika udah seperti itu biasanya kita udah khawatir tuh. Kalau udah khawatir otomatis kita akan lari ke medis, ya artinya dipotong, dioperasi. Ketika dioperasi, dipotong, kemudian selesai operasi kita dibiarkan saja tanpa dikemo misalnya, tanpa kita memperbaiki pola makan misalnya, tanpa kita olahraga misalnya, maka dia akan berkembang menjadi kanker ganas. Ya, disebut kanker ganas itu karena ngembangin langsung banyak. Bukan cuma satu. Kalau satu masih jinak, diem itu masih jinak. Tapi ketika udah dipotong, kemudian si akar tadi yang tadinya benjolan cuma satu, akarnya ada 10, ketika dipotong justru jadi 10 benjolan. Itu jadi disebut kanker ganas. Lah kalau udah seperti itu gimana? Ya kemo lah gitu kan. Kalau udah kadung, masa dioperasi lagi biasanya. Dioperasi lagi nanti dari 10 lagi akan bercabang lagi menjadi 100 misalnya. Kalau tidak kemo, otomatis harus kemo. Yang kami sarankan ketika tidak bisa dioperasi lagi, tidak mau dioperasi lagi, tidak mau kemo lagi karena banyak yang di kemo itu kalah misalnya, dan kami tidak melarang itu. Kami tidak melarang itu. Cuman kita menyarankan bagi yang tidak melakukan itu, coba lakukan prinsip ya. Satu, kembali kepada pola sehat, yaitu yang dimakan jangan banyak olahan. Jangan terlalu banyak makan yang olahan. Kembali yang alami. Sayuran misalnya, lalap-lalapan misalnya, buah-buahan misalnya, dan makanan-makanan yang mengenyangkan tapi tidak menggabungkan antara karbo dan gula.
tidak membanyakkan karbo, tidak membanyakkan gula, tidak membanyakkan kandungan dari hewan yang berkaki empat, misalnya susunya atau dagingnya. Itu hindarkan itu. Kemudian biasakan keluarkan keringat. Ya, keluarkan keringat. Kita rajin keluarkan keringat, itu mengeluarkan oksigen karena ketika si kanker itu berkembang dalam tubuh kita, dia itu sebenarnya sedang memakan oksigen dalam tubuh kita. Oksigen dalam tubuh kita berlebih, maka dia bergerak memakan. Karena sel mutan itu bagian dari tubuh kita, kanker itu bagian dari tubuh kita. Karena dia marah, kebanyakan oksigen dalam tubuh kita, dia makan. Nah, harusnya apa? Makanan si kanker itu hilangkan, oksigen itu hilangkan dengan cara apa? Berkeringat. Ya, berkeringat. Ingat, sebagaimana cara berkeringat. Kalau yang sudah lemah, ya nggak usah lari-lari lah. Kalau yang sudah gampang capek, tidak usah berolahraga terlalu keras, tapi berjemur di jam 10 sambil menggerakkan, kalau yang benjolan mama itu menggerakkan areal tangan untuk menggerakkan saraf-saraf di dada. Salah satunya nih saya ajarkan gerakan tepuk tangan seperti ini. Ini direnggangkan serenggang mungkin, kemudian tepukan. Habis itu berapa kali kita hitungkan sampai ada hangat di areal ketiak ini, bundaran ketiak ini sampai ke dada ada hangat, baru kita masukkan ke tangan. Tangan terus dada, taruh ke depan, dada taruh di depan, atau dada balikan ke depan. Dada balikan ke depan, dada balik sampai terasa hangat lagi ke saraf-saraf area ketiak ini. Itu nanti hormon-hormon yang masuk ke timus, di sini ada kelenjar timus, itu akan menjadikan antibodi kita naik. Jadi seperti ini. Ini gerakan kedua. Gerakan ketiga ke atas. Ini atas. Kalau ke dada terus seperti ini. Ke atas. Gitu. Kemudian taruh di atas kepala, tarik ke sana. Taruh lagi, tarik ke sana. Jadi intinya yang kelenjar sini. Kelenjar sini harus ketarik semuanya, dia akan menstimulasi karel sini, masuk ke kelenjar timus. Dari timus akan menggerakkan antibodi. Ya, kemudian gerakan yang lainnya misalnya gini. Tarik ke atas. Gini, tarik ke atas. Gini. Jadi jangan merasa capek sampai benar-benar akan mengeluarkan keringat nanti. Sambil berjemur, pakai jaket yang tebal nggak apa-apa. Kemudian gerakan seperti ini. Naik ke atas, turunkan, naik ke atas, turunkan. Dan itu ketika kita tidak pakai peralatan ya. Kalau pakai peralatan boleh, pakai paralon, pegang, tarik seperti ini, taruh di belakang kepala. Pakai paralon nih, taruh di belakang kepala, sampai bunyi kletuk. Tuh. Kalau yang nggak biasa pasti bunyi kletuk. Nah, tarik ke sana. Taruh sini, tarik ke sana. Terus sini, tarik ke sana. Nah, taruh di belakang lagi. Sini misalnya ada paralon, ini paralonnya tarik. Turunkan, tarik. Turunkan, tarik, turunkan. Ingat, fungsinya untuk mengeluarkan keringat, tapi menstimulasi kelenjar yang masuk ke timus kita. Timus kita sini. Semakin hangat, semakin hangat, semakin hangat, kelembaban akan hilang. Ingat, pemicu daripada tumor, kanker, benjolan, apapun dalam tubuh itu adalah kelembaban. Lembab apa? Rata-rata adalah lembab dingin. Dipicu oleh apa? Dipicu oleh ikatan dari karbohidrat, gula, dan daging. Hindari itu adalah termasuk makan olahan, kurangi makanan olahan, dan kembali kepada makanan yang alami. Minumannya ya air putih yang mineralnya bagus. Ya, yang pH-nya bagus. Makanannya bisa dengan sayur-sayuran dan buah-buahan yang notabene-nya baru metik langsung dimakan. Ya, lanjutkan seperti itu terus, keluarkan keringatnya. Dan satu lagi, bersihkan pencernaan kita dengan cara apa? Puasa gitu. Kalau lemes ya makan gitu. Kalau lemes berarti udah nggak kuat lagi ya makan gitu kan. Puasakan lagi, lemes lagi ya makan lagi gitu. Jangan makan tanpa puasa, tapi puasa, lemes makan lagi. Puasa, lemes makan lagi, tapi yang dimakan bukan olahan. Sahabat Cordova, kesehatan pilihan kita, kesehatan adalah nikmat dari Allah yang harus kita jaga. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarkan Mi, keluarkan. Itu tuh orang jadikan semua. Sakit dari awalkan dari aduh. Saya ada.
buka lebar. Kan nggak ada. Buka lebar. Belum. Belum. Astagfirullahaladzim. Tuh kan langsung keluar batuknya. Ilek. Pi. Au. Coba keluarkan. Keluarkan. Jauh balik. Ambil kantong resek kamu. Jauh balik. Keluarkan. Cok, di mana mau cok? Cok. Sudah ditahan. Cok, lebih keluarkan. Yang ini ya. Ini kendap deh. Tahu udah beres. Safakumullah. Herbanya aman, Bu. Satu lagi. Herbanya aman. Kira mamang mas sama. الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه ولا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم. Misalnya ada yang ganggu gitu, orang tua tuh meraba tubuh saya keluar paku-paku dari aku gitu. Tapi tolong ya gitu kan. Ya sekarang kan nggak ada apa, nggak nerus lah gitu, nggak nerus berpikiran jauh gitu. Gitu. Tapi sekarang pas dipegang sama aku kok jadi muntah kayak gitu. Soalnya emang nggak tahu nih nggak ada yang di pekerjaan tuh ada mas kayak ya jadi berpikiran korupsi itu juga waktu itu sempat gitu kan. Ya rapi kan enggak ada yang rapi, nggak ada cuman